Laga Australia versus Indonesia bulan depan dikabarkan akan kembali dipimpin wasit botak yang merugikan Indonesia. Wah, ada apa ini AFC kalau sampai bener? Netizen, coba aja dia yang mimpin lawan Indonesia Bahrain di GBK, pasti habis dia. Demi bisa menang lawan Indonesia bulan depan, pihak Federasi Bahrain siap berikan bonus fantastis ratusan miliar ke pemain dan staf. Federasi Bahrain, ini adalah laga hidup mati, jadi harus menang. Indonesia kian fokus menatap laga ke-7 pada bulan depan melawan Australia di kota Sydney. Saat ini, beberapa persiapan demi persiapan sudah mulai dilakukan oleh staf kepelatihan Timnas Indonesia. Mulai dari memantau para pemain diaspora di luar Kamarin, memantau setiap pertandingan yang pernah dilakoni Timnas, sampai ke agenda terbaru kemarin memantau para pemain yang berkompetisi di Liga 1. Patrick Kluivert sebagai head coach memang menargetkan setidaknya 4 poin di 2 laga bulan depan. Dengan asumsi yang cukup pelik, tentu di kota Sydney nanti, Indonesia harus bisa setidaknya mencuri 1 poin. Dan di kandang sendiri 5 hari berselang, mengamankan 3 poin dari Bahrain. Meskipun awalnya Kluivert menargetkan 6 poin, namun dia memberikan sedikit penghargaan kepada Australia, karena Australia memang salah satu tim kuat di grup ini. Saat ini, para staf kepelatihan Timnas Indonesia sedang bersiap membangun kerangka tim baru, mencari pemain yang mungkin sebelumnya tidak pernah dipanggil, atau bahkan sebelumnya pernah di blacklist. Sebut saja kasus Elkan Banggot dan Sadil Ramdhani, yang mana untuk case Elkan sendiri sampai saat ini memang belum clear. Tapi kalau Sadil ya memang infonya karena ada tindak indisipliner. Kedua pemain tersebut bisa saja kembali dipanggil Kluivert bulan depan, karena melihat performa mereka saat ini di klub masing-masing memang cukup impresif. Jika saja Indonesia berhasil mengamankan 3 poin di Sydney bulan depan, tentu itu akan jadi hasil yang sangat luar biasa. Gak kebayang sih nanti, pasti dukungan kepada Kluivert akan naik drastis, dan kemungkinan mereka yang fans ST akan cepat move on. Apalagi ditambah menang lawan Bahrain, menang lawan Cina, dan seri lawan Jepang. Kalau itu sih nampaknya supporter bakal bilang gini, angkat Pak Kluivert PNS seumur hidup. Ya memang begitulah ciri khas dari supporter kita. Mudah tergiring opini, mudah mempercayai sesuatu, bahkan mudah jatuh cinta. Tapi kebayang gak, kalau misalnya bulan depan Indonesia keok dari Australia, terus keok dari Bahrain, imbang lawan Cina, dan dibantai oleh Jepang, pasti hujatan, hinaan, bahkan tindak rasis kepada sang pelatih akan luar biasa besar. PSSI akan goyang, Erick Thohir akan dihujat habis-habisan, dan disebut sebagai dalang dari kekacauan itu. Di lain sisi, nama ST lah yang akan dikenang, sebagai pelatih yang berhasil mengangkat performa timnas saat itu. Tapi tentu begitulah resikonya. PSSI saat ini sedang melakukan perjudian besar. Jika berhasil maka nama Erick Thohir sebagai ketum akan melambung. Namun jika gagal, namanya akan hancur lebur, bahkan mungkin elektabilitasnya akan anjlok parah. Oke, itu adalah sedikit prolog tentang kalkulasi keuntungan dan resiko Indonesia di bulan depan. Namun tentu kita pasti berharap kalau Indonesia bisa menang, karena lolos ke Pildun memang sudah sedekat ini. Yang menarik saat ini adalah, saat kabar mengejutkan datang dari dunia perwasitan dan AFC. Di laga Australia versus Indonesia bulan depan, kabarnya wasit kontroversi yang pernah merugikan Indonesia lawan Bahrain kemarin akan kembali comeback. Yaps, wasit botak Ahmed Alkaf adalah wasit asal Oman yang sudah merugikan Indonesia pada laga lawan Bahrain Oktober lalu. Tingkahnya yang tak mau meniup peluit panjang saat tambahan waktu sudah lebih dari 3 menit, membuat Indonesia saat itu harus kebobolan di menit-menit terakhir. Kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata pupus dan sirna karena ulah wasit botak sialan. Wasit berusia 42 tahun itu pun dikabarkan akan ditugaskan oleh AFC untuk memimpin laga Australia versus Indonesia di Sydney bulan depan. Hal itu jelas jadi pertanyaan. Apakah benar AFC akan kembali berulah? Dan apakah benar informasi tentang penunjukan tersebut? Meskipun sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari AFC, namun para supporter Indonesia sudah mulai was-was kalau Indonesia akan kembali dikerjain oleh wasit asal Timur Tengah. Karena tidak hanya melawan pemain lawan, kadang Indonesia memang harus melawan wasit juga. Apalagi jika tim yang dilawan adalah tim asal Timur Tengah seperti Bahrain. Kita gak heranlah
Kalau kucuran dana di sana memang sangat luar biasa, jadi bisa saja mereka main mata, dan kita tidak tahu. Yang menariknya lagi, supporter Indonesia malah berharap sang wasit botak Ahmed Alkaf memimpin laga Indonesia versus Bahrain di GBK, agar mereka bisa meneriaki wasit tersebut, para pemain Bahrain, dan bahkan menakut-nakuti sang wasit. Tapi nampaknya itu tidak akan terjadi. Pengulangan wasit untuk dua laga yang sama. Tapi harapan itu sempat dikomentari oleh netizen, dan berharap bisa bertemu dengan wasit Ahmed Alkaf, agar bisa menumpahkan unek-unek dan kekesalannya. Coba dia mimpin laga Indonesia versus Bahrain aja di GBK, pasti udah bonyok itu botak, tulis akun Mahendra 618. Sumpah mukanya ngeselin banget anjir. Tingkahnya juga buat greget dan emosi. Sumpah gak bakal lupa kejadian di Bahrain. Harusnya waktu itu kita udah menang. Tapi gara-gara wasit sialan ini semua berubah, tulis akun Narambari. Mana berani AFC nunjuk dia main di Indo, yang ada ntar kena amuk supporter kita. Tapi kita gak boleh anarkis nanti sama lawan. Cukup teror aja dengan nyanyian dari tribun. Jangan intimidasi berlebihan, tulis akun Prasetyo Junior. Demi bisa menang lawan Indonesia bulan depan, pihak Federasi Bahrain siap berikan bonus fantastis ratusan miliar ke pemain dan staf Federasi Bahrain. Ini adalah laga hidup mati, jadi harus menang. Timnas Bahrain dan pihak federasi nampaknya sangat serius mempersiapkan tim jelang laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia bulan depan. Di laga perdana Maret depan, Bahrain akan tandang ke Jepang terlebih dahulu, sebelum akhirnya ke Indonesia untuk menantang pasukan Patrick Kluivert. Untuk lawan Jepang sendiri, nampaknya Bahrain akan dibantai di sana, dan semoga di Indonesia mereka juga dibantai oleh timnas kita. Tapi yang menarik, meskipun kalkulasi Federasi Sepak Bola Bahrain lawan Jepang adalah kalah, namun mereka menargetkan 3 poin lawan Indonesia saat bertandang di GBK. Bahkan pihak federasi di sana dikabarkan sudah menyiapkan bonus super fantastis demi bisa menang lawan Indonesia bulan depan. Hal itu memang jadi ambisi yang luar biasa bagi Bahrain, karena slot Piala Dunia kali ini memang bertambah, jadi kemungkinan besar mereka akan habis-habisan demi masuk Pildun. Pihak Federasi Bahrain juga menyebut, kalau ini bak laga hidup mati. Karena jika saja kalah lawan Jepang, kalah lawan Indonesia, maka lolos langsung ke Pildun akan sulit. Begitu juga dengan kesempatan lewat round 4. Kami tidak ingin kesempatan ini terbuang sia-sia. Ini adalah slot Piala Dunia yang ideal untuk kami ikut berpartisipasi di ajang paling besar. Piala Dunia adalah mimpi semua orang, dan kami akan mengusahakan itu, ucap Federasi Bahrain. Kami tidak boleh kalah dari Indonesia, meskipun kami sudah prediksi kalau lawan Jepang akan sulit. Jika kami bisa menang lawan Indonesia di sana, banyak bonus yang akan kami siapkan untuk para pemain dan staf pelatih. Ini adalah cara kami membuat pemain bermain penuh hati di sana, mati-matian di atas lapangan dan meraih kemenangan. Semoga kami berada di Piala Dunia, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.